Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Psikologi Kognitif. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nur Fadilah, sebagai pemateri pertama. Yang kedua, Anissa Septiartanti selaku pemateri kedua. Dan yang terakhir, Debbie Melisa Putri sebagai pemateri ketiga. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Fauzia Taslim, SPC MPC, selaku dosen pengampu, yang sudah mengizinkan kami untuk presentasi online pada hari ini. Baiklah, saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang latar belakang dari psikologi kognitif dan berdirinya psikologi kognitif. Psikologi kognitif merupakan aliran pemikiran psikologi yang menentang behaviorisme dan berusaha memutus mata rantai serta hegemoni behaviorisme dalam ilmu psikologi. Psikologi kognitif membahas topik-topik yang tidak bisa diamati seperti atensi, persepsi, memori, belajar, bahasa, kecerdasan, dan lain-lain. Ada 3 faktor yang membedakan psikologi kognitif dari behaviorisme. Yang pertama, psikologi kognitif lebih fokus pada proses mengetahui dan menganggap penting proses mental yang mempengaruhi perilaku seseorang. Hal ini berbeda dengan behaviorisme yang lebih fokus pada hubungan antara stimulus-respon. Yang kedua, psikologi kognitif berusaha menjelaskan bagaimana pikiran itu melakukan strukturisasi dan organisasi terhadap pengalaman. Psikologi kognitif mempunyai keyakinan bahwa dengan pikirannya, manusia mampu mengorganisasikan pengalaman-pengalamannya menjadi bermakna. Hal ini tentu berbeda dengan behaviorisme yang memandang manusia tidak mempunyai kemampuan itu. Yang ketiga, psikologi kognitif percaya bahwa manusia bukanlah korban pasif dari lingkungannya. Manusia diyakini secara aktif dan kreatif mengatur apa yang ada di alaminya. Berdirinya psikologi kognitif. Pada tahun 1980-an, pengaruh psikologi kognitif semakin luas. Psikologi kognitif berpengaruh pada berbagai cabang ilmu psikologi, antara lain psikologi sosial, psikologi klinis, ataupun psikologi perkembangan. Teori psikologi sosial yang berorientasi kognitif bermunculan seperti teori kognitif dissonance dari Leon Festinger, social cognition, ataupun teori atribusi. Baiklah, saya Anissa Septiartanti sebagai pemateri kedua akan menjelaskan materi tentang tokoh-tokoh psikologi kognitif. Baiklah, tokoh yang pertama yaitu George A. Miller. Miller terkenal sebagai tokoh yang berkontribusi besar terhadap munculnya psikologi kognitif. Ia terkenal dengan temuannya mengenai short-term memory. Miller menyampaikan beberapa kesimpulan antara lain bahwa ketika dihadapkan dengan berbagai macam informasi tentang short-term memory yang memiliki keterbatasan dan hal itu berpengaruh pada kemampuan kita dalam menerima, memproses, dan mengingat informasi tersebut. Baiklah, tokoh yang kedua yaitu Ulrich Neisser. Neisser dilahirkan di Kiel, Jerman pada tanggal 8 Desember tahun 1928. Neisser tertarik dengan pemikiran Miller mengenai psikologi kognitif. Dalam psikologi kognitif, Neisser membahas mengenai memori, yaitu masalah yang berhubungan dengan atensi. Menurutnya, terdapat 2 proses dalam atensi, yaitu pre-atentif, merupakan proses tidak sadar, yang kedua atentif, yaitu proses sadar. Baiklah, tokoh yang ketiga yaitu Leon Festinger. Leon Festinger lahir pada tanggal 8 Mei tahun 1919 di New York. Ia belajar psikologi di University of Iowa. Ketertarikannya dalam bidang psikologi tidak lepas dari pengaruh Kurt Lewin. Leon Festinger termasuk salah satu tokoh yang pemikirannya cukup banyak berpengaruh terhadap psikologi sosial, yaitu mengenai teorinya tentang perbandingan sosial. Teori Festinger menjelaskan kecenderungan manusia untuk mengalami disonansi ketika mengetahui bahwa di dalam dirinya tidak ada konsisten. Kemudian tokoh yang terakhir yaitu Aaron Temkin Beck. Beck dilahirkan pada tanggal 18 Juli 1921 di Rhode Island, Amerika. Ia kemudian mengembangkan kognitif terapi
yang sekarang dikenal dengan Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Beck menjelaskan beberapa prinsip dasar dari CBT. Yang membedakannya dari bentuk-bentuk terapi lainnya yaitu masalah klien dirumuskan menggunakan istilah kognitif. Kelas saya akan menjelaskan mengenai pendekatan dan kaitan psikologi kognitif dengan aliran pemikiran psikologi lainnya. Yang pertama yaitu pendekatan dalam psikologi kognitif. Yang pertama, menurut Grume 1999 terdapat 3 pendekatan dalam psikologi kognitif. Yang pertama yaitu pendekatan psikologi eksperimen, yang kedua komputer modeling, dan ketiga neuropsychology. Yang pertama, psikologi eksperimen merupakan pendekatan yang menggali proses persepsi belajar, mengingat, berpikir dengan menggunakan metode eksperimen. Yang kedua yaitu komputer modeling. Ini adalah pendekatan yang memandang fungsi kognitif manusia itu seperti sistem pemrosesan informasi pada komputer atau biasa disebut dengan Information Processing System Psychology. Sistem pemrosesan pada komputer dijadikan model dalam menjelaskan sistem pemrosesan informasi dalam otak manusia. Yang ketiga, yaitu Cognitive Neuropsychology, merupakan pendekatan yang menaruh perhatian pada bagaimana aktivitas otak ketika melakukan pemrosesan informasi kognitif. Nah, berikutnya yaitu keterkaitan dengan biopsikologi dan psikologi evolusi. Yang pertama, biopsikologi. Ini adalah ilmu psikologi yang berusaha menjelaskan gejala-gejala psikologis dengan menggunakan penjelasan biologis. Ilmu ini muncul pada tahun 1948. Nah, menurut Pinal 2000, biopsikologi ini terdiri dari 6 divisi. Yang pertama, psychological psychology, merupakan salah satu divisi dari biopsikologi yang mempelajari mekanisme saraf yang mengendalikan perilaku. Yang kedua, psikofarmakologi. Nah, ini adalah berusaha mempengaruhi dan memanipulasi aktivitas saraf yang berhubungan dengan suatu perilaku tertentu dengan menggunakan obat. Yang ketiga adalah neuropsychology, mempelajari pengaruh dari kerusakan otak terhadap fungsi-fungsi psikologis. Yang keempat, psikofisiologi, yaitu mempelajari hubungan antara aktivitas fisiologis dengan fungsi-fungsi psikologis. Berikutnya, Cognitive Neuroscience. Ini adalah mempelajari aktivitas saraf yang mengendalikan kognisi. Yang terakhir, Comparative Psychology. Berikutnya adalah psikologi evolusi. Ini adalah ilmu psikologi yang banyak dipengaruhi oleh teori evolusi Darwin. Nah, ilmu ini tokoh utamanya dari psikologi evolusi ini adalah David Ambas. Psikologi evolusi dibangun berdasarkan asumsi bahwa human is a product of evolution. Karena merupakan produk dari evolusi, maka jiwa manusia akan lebih baik jika dipahami dalam konteks evolusi. Manusia harus dipandang sebagai makhluk biologis yang perilaku, pikiran, perasaannya dirancang sedemikian rupa untuk bertahan dan melestarikan keturunannya. Manusia memiliki kecenderungan bawaan yang kemudian mempengaruhi bagaimana manusia berpikir, berperasaan, dan berperilaku. Baiklah, demikian hasil dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kritik dan saran akan selalu kami terima. Jika ada pertanyaan, mohon jangan ragu-ragu untuk ditanyakan. Terima kasih.